Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul gagal ginjal akut dan juga kronik. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nur Hasan, Muhammad Tafa Julfa. Yang ketiga saya sendiri, Reviandra Panduwibowo. Dan yang terakhir ada Reza Andika Wijaya. Pengertian gagal ginjal akut dan juga kronik. Gagal ginjal akut merupakan kondisi ketika ginjal mengalami kerusakan secara mendadak. Kondisi ini otomatis membuat ginjal tak dapat berfungsi dengan normal. Akibatnya, ginjal tidak dapat membuang limbah metabolisme dari dalam tubuh dan tidak dapat menyeimbangkan air serta elektrolit. Yang kedua ada gagal ginjal kronik, itu merupakan kondisi saat fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Gagal ginjal kronik ini juga merupakan gangguan fungsi ginjal yang progresif dan irreversibel atau tubuh gagal dalam mempertahankan metabolisme dan keseimbangan cairan dan juga elektrolit, sehingga menyebabkan uremia. Uremia itu retensi urea dan sampah nitrogen lain dalam darah. Selanjutnya patofisiologi gagal ginjal akut. Pertama, prarenal. Hipoperfusi ke ginjal yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus atau LFG seperti pada hipovolemia, gangguan fungsi jantung, vasodilatasi sistemik, dan peningkatan resistensi vaskular. Hal ini menyebabkan terjadinya gangguan dalam mempertahankan tekanan filtrasi intraglomerulus, sehingga ginjal hanya menerima 25% dari curah jantung atau cardiac output. Sistem pembuluh darah di ginjal dapat mempertahankan perfusi hingga tekanan dapat sistemik dengan mitral force atau MAP 65 mmHg. Dalam sebuah penelitian, MAP 72-82 mmHg diperlukan untuk menghindari gagal ginjal akut pada pasien shock, sepsis, dan bila terdapat gangguan ginjal. 2. Intrarenal. Gangguan terjadi dalam ginjal seperti tubulus, glomerulus, interstisial, dan pembuluh darah intrarenal. Nekrosis tubular akut atau akut tubular nekrosis atau ATN merupakan penyakit yang paling sering menyebabkan gagal ginjal akut. Kerusakan dan kematian sel tubulus dapat disebabkan karena iskemik maupun toksik atau sampah. Hancuran sel akibat ATN ini kemudian dapat menumpuk dan menyebabkan obstruksi yang memperparah gagal ginjal akut. 3. Posternal. Adanya obstruksi pada traktus urinarius dimulai dari tubulus ginjal hingga uratra, di mana terjadi peningkatan tekanan intratubular. Obstruksi ini juga dapat memicu gangguan tekanan darah pada ginjal dan reaksi inflamasi yang mengakibatkan penularan LFG. Patofisiologi gagal ginjal kronik menurut Noari dan Widayati 2017. 1. Penurunan GFR atau glomerular filtration rate. Penurunan GFR dapat dideteksi dengan mendapatkan urin 24 jam untuk pemeriksaan clearance kreatin. Akibat dari penurunan GFR, maka clearance kreatin akan menurun, kreatin akan meningkat, dan nitrogen urea darah BUN juga akan meningkat. 2. Gangguan clearance renal. Banyak masalah muncul pada gagal ginjal sebagai akibat penurunan jumlah glumeri yang berfungsi menyebabkan penurunan clearance substansi darah yang seharusnya dibersihkan oleh ginjal. 3. Retensi cairan dan natrium. Ginjal kehilangan kemampuan untuk mengkonsentrasi atau mengencerkan urin secara normal.
terjadi pertahanan cairan dan natrium, meningkatkan resiko terjadinya edema, gagal jantung, kongestif, dan hipertensi. 4. Anemia. Anemia terjadi sebagai akibat dari produksi yang tidak kuat, memendeknya usia sel darah merah, defisiensi nutrisi, dan kecenderungan untuk terjadi pendarahan akibat status uremik pasien, terutama dari saluran. 5. Ketidakseimbangan kalium dan fosfat. Kadar serum, kalsium, dan fosfat tubuh memiliki hubungan yang saling timbal balik. Jika salah satunya meningkat, yang lain akan turun. Etiologi gagal ginjal akut. Etiologi GGA dibagi menjadi 3 kelompok utama berdasarkan patogenesis GGA, yakni A. Penyakit yang menyebabkan hipoperfusi ginjal tanpa menyebabkan gangguan pada parenkim ginjal. B. Penyakit yang secara langsung menyebabkan gangguan pada parenkim ginjal. C. Penyakit dengan obstruksi saluran kemih. Etiologi gagal ginjal kronik. Penyebab penyakit gagal ginjal kronik yaitu yang pertama glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah inflamasi nefron terutama pada glomerulonefritis. Glomerulonefritis adalah inflamasi nefron terutama pada glomerulonefritis terbagi menjadi 2, yaitu glomerulonefritis akut dan glomerulonefritis kronis. Yang kedua, pyelonefritis kronis. Pyelonefritis adalah inflamasi ginjal dan pelvis ginjal akibat infeksi bakteri. Inflamasi dapat berawal di traktus urinaria bawah atau kandung kemih dan menyebar ke ureter atau karena infeksi yang dibawa darah dan limfe ke ginjal. 3. Batu ginjal. Batu ginjal atau kalkuli urinaria terbentuk dari pengendapan garam kalsium, magnesium, asam urat, atau sistein. Yang keempat, penyakit polikistik ginjal. Penyakit ginjal polikistik ditandai dengan kista multiple bilateral dan berekspansi yang lambat laun, mengganggu dan menghancurkan parenkim ginjal normal akibat penekanan. Yang kelima, penyakit endokrin. Nefropati diabetik. Nefropati diabetik atau penyakit ginjal pada pasien diabetes merupakan salah satu penyebab kematian terpenting pada diabetes mellitus yang lama. Selanjutnya ada tanda-tanda dan gejala gagal ginjal akut. Yang pertama ada demam, sesak nafas, mudah lelah dan pusing, mual dan muntah, nafas bau tak sedap, dan juga nafsu makan menurun atau berkurang. Lalu ada tanda-tanda dan gejala gagal ginjal kronik. Yang pertama hipertensi, yang kedua urin berwarna keruh, yang ketiga nyeri di bagian pinggang, yang keempat rasa nyeri saat buang air kecil, lalu ada pembengkakan pada pergelangan kaki, yang terakhir ada nafsu makan menurun atau berkurang. Lalu ada komplikasi gagal ginjal akut. Di antaranya asidosis metabolik, yaitu yang ditandai dengan sesak nafas, mual, dan juga muntah. Yang kedua ada ketidakseimbangan elektrolit. Yang ketiga ada edema paru-paru atau penumpukan cairan di paru-paru. Yang keempat ada penyakit jantung seperti gagal jantung, serangan jantung, aritmia,
atau henti jantung. Yang kelima ada hiperkalemia atau tingginya kadar kalium. Yang keenam ada gangguan pada sistem pencernaan, termaksud perdarahan saluran cerna. Yang terakhir ada perikarditis, yaitu peradangan pada selaput yang membungkus jantung. Komplikasi gagal ginjal kronis, diantaranya gangguan elektrolit atau penumpukan fosfor dan hiperkalemia atau tingginya kadar kalium. Yang kedua ada anemia, diabetes, gagal jantung kongesif, penyakit kardiovaskular, riwayat batu ginjal, dan juga disfungsi seksual. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis gagal ginjal akut. Yang pertama, pasien tampak sangat menderita dan letargi disertai mual persisten, muntah, dan diare. Kedua, mulut dan membran mukosa keringat akibat dehidrasi dan napas mungkin berbau urin atau vetoremik. Ketiga, manifestasi sistem saraf lemah, sakit kepala, kedutan otot, dan kejang. Keempat, perubahan pengeluaran produksi urin. Kelima, hiperkalemia akibat penurunan laju filtrasi glomerulus serta katabolisme protein menghasilkan pelepasan kalium seluler ke dalam cairan tubuh. Hiperkalemia menyebabkan distremia jantung. Sumber kalium mencakup katabolisme jaringan normal, seperti asupan diet, darah di saluran pencernaan, atau transfusi darah, dan sumber lain, atau infus intravena, penisilin, kalium, dan pertukaran ekstraseluler sebagai respon terhadap asidosis metabolik. Keenam, asidosis metabolik akibat oligum akut. Pasien tidak dapat mengeliminasi muatan metabolik seperti substansi jenis asam yang dibentuk oleh proses metabolik normal. Penurunan mekanisme bulor ginjal yang ditandai dengan penurunan karbondioksida dan pH darah. Asidosis metabolik menyertai gagal ginjal. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis gagal ginjal kronik. Manifestasi klinis menurut Suryono 2021 dalam Nuari dan Widayati 2017 adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan kardiovaskuler hipertensi, nyeri dada dan sesak nafas akibat perikarditis, efuse persikardie, dan gagal jantung akibat penimbunan cairan, gangguan irama jantung, dan edema. Yang kedua, gangguan pulmonafas dangkal, Kurzmaul, batuk, dan sputum kental dan riak suara krikels. Yang ketiga, gangguan gastrointestinal, anoreksia, nausea, dan vertigus yang berhubungan dengan metabolisme protein dalam usus, pendarahan pada saluran gastrointestinal, ulserasi, dan perdarahan mulut, nafas, bau amonia. Keempat, gangguan endokrin, gangguan seksual, libido, fertilitas, dan ereksi menurun, gangguan menstruasi dan aminore, gangguan metabolik glukosa, gangguan metabolik lemak dan vitamin D. Yang kelima, gangguan cairan dan elektrolit dan keseimbangan asam basa, biasanya retensi garam dan air, tetapi dapat juga terjadi kehilangan natrium dan dehidrasi. Asidosis, hiperkalemis, hipomagnesemia, hipokalsemia. Yang keenam, sistem hematologi anemia yang disebabkan karena berkurangnya produksi eritropoietin sehingga rangsangan eritropoiesis pada sumsum tulang berkurang. Hemolisis akibat berkurangnya masa hidup ertosit dalam suasana uremia oksik. Dapat juga terjadi gangguan fungsi trombosis dan trombositopen. Selanjutnya, penata laksanaan gagal ginjal akut.
Yang pertama, tata laksana umum. Secara umum, yang harus dilakukan para klien gagal ginjal akut adalah memberlakukan dan mengawasi secara ketat diet tinggi kalori dan rendah protein natrium, kalium dengan pemberian suplemen vitamin tambahan. Dan yang paling penting adalah membatasi asupan cairan untuk mengontrol kadar elektrolit yang tidak seimbang dalam tubuh. Maka diperlukan tindakan dialisi atau hemodialisis peritoneal dialisis. Yang kedua, tata laksana medis. Penggunaan terapi medis podia gagal ginjal akut utamanya diperuntukkan untuk menjaga volume cairan dalam tubuh sesuai dengan kompensasi ginjal dan menjaga kondisi asam basa darah. Furosemid pemberian 20-100 mg per 4 setiap 6 jam akan menjaga stabilitas volume cairan dalam tubuh. Kalsium glukonat pemberian 10 ml per 10% dalam cairan solut infus 4 akan membantu kadar kalium. Natrium polistiren 15 gram dalam dosis 4 kali sehari dicampur dalam 100 ml dari 20% sorbitol, 30-50 gram dalam 50 ml 70% sorbitol dan 150 ml dalam air akan menjaga kadar kalium. Natrium bikarbonat pemberian ini akan mengatasi kondisi asidosis metabolik. Yang ketiga, observasi ketat hasil pemeriksaan laboratorium BUN, kreatinin dan kadar kalium harus dimonitoring secara ketat. Hal ini sangat bermakna dalam mempertahankan hidup klien. Selanjutnya, penata laksanaan gagal ginjal kronik. Yang pertama, kepatuhan diet. Kepatuhan diet merupakan satu penata laksanaan untuk mempertahankan fungsi ginjal secara terus-menerus dengan prinsip rendah protein, rendah garam, dan rendah kalium, di mana pasien harus meluangkan waktu menjalani pengobatan yang dibutuhkan. Sumigar, Rompas, dan Pondang 2015. Kedua, terapi konservatif. Tujuan dari terapi konservatif adalah mencegah memburuknya fal ginjal secara progresif, meringankan keluhan-keluhan akibat akumulasi toksin azotemia, memperbaiki metabolisme secara optimal, dan memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit. Pris dan Sylvia 2006 dalam Husnat 2010. Yang ketiga, terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal dilakukan pada penyakit ginjal kronik stadium 5, yaitu pada GFR kurang dari 15 ml per menit. Terapi tersebut dapat berupa hemodialisis, dialisis peritoneal, dan transplantasi ginjal. Sumwitra 2006 dalam Husna 2010. Selanjutnya, pencegahan gagal ginjal akut. Yang pertama, mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, minum air dalam kadar yang cukup. Yang ketiga, membatasi konsumsi minuman beralkohol. Yang keempat, berhenti merokok. Dan yang kelima, berolahraga secara teratur. Selanjutnya, pencegahan gagal ginjal kronik. Yang pertama, minumlah air dengan jumlah yang cukup. Yang kedua, memperhatikan kebersihan pribadi untuk mencegah infeksi saluran kemih. Yang ketiga, kendali pola makan yang baik. Yang keempat, jangan menyalahgunakan obat-obatan, misalnya obat penghilang rasa sakit untuk rematik dan antibiotik. Yang kelima, berolahraga secara teratur. Selanjutnya, pengobatan gagal ginjal akut. Terapi non-farmakologi. Transplantasi ginjal mungkin diperlukan pada pasien ARF untuk kelebihan volume yang menghasilkan respon pada diuretik, untuk meminimalkan akumulasi produk limbah nitrogen, dan untuk memperbaiki abnormalitas elektrolit dan asam basa sementara menunggu fungsi ginjal pulih. Gizi yang cukup, manajemen cairan, dan koreksi kelainan hematologi merupakan terapi suportif pada ARF. B. Terapi farmakologi. Terapi dengan loop diuretik, furosemid, fenol,
dan dopamin dosis rendah dalam dosis mulai 0,5 sampai 3 mcg per kilogram per menit, terutama merangsang reseptor dopamin, menyebabkan vasolidasi pembuluh darah ginjal dan meningkatkan aliran darah ginjal. Selanjutnya, pengobatan gagal ginjal kronik, terapi non-farmakologi, manajemen nutrisi dengan mengurangi asupan protein. National Kidney Foundation 2002 merekomendasi pasien yang memiliki GFR kurang dari 25 ml per menit per 1,73 dan tidak menjalani dialisis harus membatasi asupan protein 0,6 gram per kilogram per hari. Pasien yang menjalani dialisis harus membatasi asupan protein dari 1,2 gram per kilogram per hari sampai 1,3 gram per kilogram per hari. B. Terapi farmakologi meliputi: yang pertama, kontrol gula darah, yang kedua, kontrol tekanan darah, yang ketiga, golongan obat yang biasa digunakan. Golongan obat-obatan yang bisa digunakan pasien gagal ginjal kronis antara lain ACEI, ARB, aldosterone antagonis, thiazide, diuretik, potasium sparing diuretik, CCB, beta blocker, biguanid, sulfonylurea, alpha glucosidase inhibitor, DPP-4 inhibitor, inserrectin, mimetic, dan statin. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.